Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya M. Sidik Tanya Demit. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Kuli Bangunan di Rumah Kandang Bubra. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perkenalkan, namaku Asep. Aku sekarang sedang berada di perjalanan menuju salah satu villa yang letaknya ada di ujung jalan ini. Aku awalnya tidak mau datang ke tempat ini sekarang, namun karena istriku yang di kampung perlu biaya untuk melahirkan di minggu depan, sehingga aku pun mau tidak mau harus mengambilnya. Kok Mang berhenti? Kataku kepada tukang ojek yang sedang mengantarkanku sekarang. Tukang ojek yang membawaku ke tempat itu pun langsung menggelengkan kepala sambil menunjuk ke arah jalanan yang berupa hutan di ujung sana. Dia kemudian berkata, "Maaf Kang, kan sesuai perjanjiannya hanya sampai depan hutan saja. Soalnya kalau ke dalam hutan mah aku nggak berani," katanya dengan nada yang sedikit ketakutan. "Kang?" tanyanya kembali dengan wajahnya yang masih bingung dengan tujuanku. "Sebenarnya Akang mau kemana sih? Dari awal tuh aku bingung disuruh anterin ke sini. Udah di dalam hutan, ini mah nggak ada siapa-siapa selain hutan dan kebun teh yang ada di belakang. Kalau mau ke perkampungan lewat jalan sini malah lebih muter. Mending ke kampung yang ada di sebelah, lalu muter melewati kebun teh yang ada di belakang. Jadi nggak lewat hutan." Sambil membayar jasa tukang ojek tersebut, aku kemudian menjawab, "Ya jangankan Akang, aku juga bingung Kang," jawabku sambil menatap jalanan yang berbatu itu. "Tapi katanya di ujung jalan ini ada tempat yang akan aku kunjungi, soalnya ada kerjaan di sana." Tukang ojek itu hanya mengerutkan dahi, lalu tidak lama dia menatap ke arah hutan yang kini mulai gelap karena hari sudah sore. "Emang kerja apaan di tempat kayak begini Kang?" tanya Kang ojek itu lagi. "Renovasi villa, katanya ada di jalanan ini. Nanti masuk aja soalnya villanya deket banget dari jalan ini," jawabku kembali. Villa ya? Baru tahu kalau ada villa di tempat ini," katanya sambil menatap jalanan yang berbatu di depannya. "Ya sudah kalau begitu, hati-hati aja ya Kang. Soalnya bentar lagi gelap, takut ada apa-apa nanti di jalannya. Soalnya nggak ada apa-apa di hutan ini, dan Akang harus jalan kaki yang jauh apabila Akang mau ke kampung pas pulang." Aku mengangguk pelan sambil berterima kasih kepadanya. Setelah itu tukang ojek yang aku naiki itu akhirnya meninggalkanku dan aku pun mulai berjalan memasuki hutan dengan tas ransel yang berisi perkakas tukangku pada saat itu. Cahaya matahari yang mulai turun membuat jalanan ini agak lumayan gelap. Dan jujur saja, hal itu sedikit membuatku ketakutan. Apalagi di sisi kiri dan kanan adalah pepohonan yang menjulang tinggi hingga ke atas. Namun karena aku harus segera mendapatkan uang untuk kelahiran anakku di rumah, maka mau tidak mau aku harus mengambil pekerjaan ini sekarang. Dan aku berharap bahwa aku bisa segera menyelesaikan pekerjaan itu dan menemani lahiran istriku di minggu depan. Di mana ya villanya? Sudah hampir setengah jam aku berjalan namun tidak ada tanda-tanda ada rumah di hutan ini. Aku melirik ke kiri dan ke kanan, berharap ada sebuah petunjuk di mana rumah itu berada. Namun tidak ada apapun selain pohon-pohon yang menjulang di sisi kiri dan kanan. Tepat setelah 45 menit tiba-tiba aku dikejutkan oleh suara motor yang cempreng di ujung sana. Terlihat pula ada sebuah cahaya yang terlihat di antara pepohonan tersebut. Dan ketika aku mendekati, rupanya ada seorang yang sedang memarkir motornya di salah satu halaman villa yang besar di antara pepohonan mengelilinginya. Dari mana munculnya itu motor? Aku bingung. Tidak ada motor yang melintasi jalanan ini ketika aku berjalan selama 40 menit ini. Tapi di sana ada motor yang sedang dinyalakan oleh seseorang yang ada di depan villa tersebut.
Aku pun mulai mendekat dan berpikir bahwa itu adalah villa yang akan aku tuju. Karena selain bangunan itu, tidak ada bangunan lain selain pepohonan yang besar di sekitar hutan yang lebat ini. Aku pun mempercepat langkahku dan ketika 50 meter lagi sebelum aku sampai ke rumah tersebut, aku meyakini bahwa itu adalah rumah yang akan direnovasi. Deskripsi villa dari seseorang yang memperkerjakanku itu sama dengan villa yang aku lihat sekarang. Juga ada beberapa bambu yang sudah terpasang, menandakan bahwa villa tersebut memang sedang direnovasi dan belum selesai semua. Sehingga di beberapa bagian villa tersebut terlihat belum selesai dibangun. Aku pun kembali berjalan untuk mendekat ke depan villa tersebut, dan seseorang yang tadi memarkirkan motornya di halaman tiba-tiba langsung melirik kepadaku sambil berkata, "Akhirnya datang juga, ditunggu-tunggu dari tadi, Kang," katanya sambil menyapu dengan mengangkat salah satu tangannya. Aku mengangguk pelan dan tersenyum ketika melihatnya mengangkat salah satu tangannya. Kami pun akhirnya berkenalan dan dia mengenalkan dirinya dengan nama Maman. Rupanya dia adalah tukang yang sama sepertiku, yang akan bekerja untuk merenovasi rumah ini sekarang. Namun dia memakai motornya melalui kebun teh yang ada di ujung hutan ini. Tidak sepertiku dengan memakai ojek. Dia berkata bahwa dia tidak ada kendaraan apapun apabila melewati kebun teh. Bahkan banyak tukang ojek yang tidak mau melewati tempat itu karena jalannya jelek, sehingga dia membawa motornya sendiri ke tempat ini. Rupanya selain seseorang yang ada di motor, ada pula seseorang yang nampak duduk di halaman dan melihatku yang baru muncul dari arah jalan. Dia mengenalkan dirinya dengan nama Didin, dan kami pun akhirnya saling bersalaman dan mengobrol satu sama lain. Aku baru mengetahui bahwa kami bertiga adalah kuli bangunan yang disewa oleh pemilik villa. Di sana aku baru mengetahui bahwa ternyata di antara kami bertiga tidak ada satupun orang yang tinggalnya di sekitar villa ini. Rumahku lumayan jauh dari villa ini. Maman juga sama, bahkan dia berkata bahwa dia menempuh 4 jam perjalanan sampai ke villa ini. Bahkan Didin harus menaiki beberapa bis dan angkot serta ojek agar sampai ke tempat ini. Jujur saja aku sempat berpikir bahwa aku akan bekerja sendirian. Minimal aku itu akan bekerja menemani kuli bangunan yang sudah merenovasi villa ini. Tapi ternyata kami bertiga adalah orang-orang baru sama sepertiku. Dan kami tidak tahu apapun tentang apa saja yang mesti kami renovasi di villa ini sekarang. "Di mana pemilik rumahnya?" tanyaku kepada mereka berdua. "Di dalam," jawab Didin sambil menunjuk ke pintu jati besar yang tertutup rapat. "Tadi dia sempat menghampiri kami, tapi karena kamu belum datang, maka dia masuk lagi ke dalam." Aku mengangguk pelan, lalu menatap villa itu secara perlahan dari luar. Villa itu tampak besar, bahkan lebih besar dari villa yang sering aku lihat. Namun bentuknya agak sedikit aneh. Banyak sekali yang belum selesai dikerjakan. Bahkan ada beberapa bangunan yang sepertinya pernah dikerjakan dalam waktu yang lama namun terhenti. Dan sekarang villa ini masih rusak akibat pekerjaan yang tidak selesai itu. Setelah kami menunggu sekitar 10 menit, akhirnya pintu depan villa itu kembali terbuka. Terlihat ada seorang wanita berusia sekitar 50 tahunan keluar. Rambutnya disanggul rapi dengan baju kebaya hitam yang polos dan kain batik panjang yang berwarna coklat. Wajahnya tampak putih, namun sedikit agak pucat, dan dia nampak sedikit tersenyum kepada aku. Karena aku pernah bertemu dengannya satu kali ketika dia datang ke rumah untuk memintaku merenovasi villa ini. "Sudah kumpul semuanya," katanya dengan pelan dan datar. Kami melirik satu sama lain, lalu mengangguk sambil menatap sosok wanita itu. "Mohon maaf lama. Tadi ada yang mesti diurus di dalam sana. Saya perkenalkan kembali ya. Nama saya adalah Bularas, pemilik rumah ini," lanjut wanita tersebut. Mungkin ada beberapa yang belum mengenal saya, terutama Didin dan Maman yang datang ke tempat ini atas perintah mandornya. Didin dan Maman mengangguk sedangkan aku hanya tersenyum sambil melirik mereka. Mungkin Didin dan Maman adalah kuli proyek yang biasa bekerja di proyek bersama mandor yang memperkerjakan mereka. Sedangkan aku adalah kuli rumahan yang bekerja sendirian. Paling aku dibantu oleh Kenek, sehingga Bularas sendiri yang datang ke rumahku untuk memintaku merenovasi rumah ini. "Kalian sudah tahu kan apa yang harus kalian kerjakan?" Sambil melirik ke arah villa, dia kembali berkata, "Suami saya sudah meninggal setahun yang lalu, dan villa ini sudah terhenti renovasinya sejak dia sakit. Sehingga setelah dia meninggal,
Saya ingin kalian memperbaikinya karena saya takut akan lebih banyak kerusakan apabila tidak segera diperbaiki." Dia kembali menatap kami satu persatu, dan jujur saja aku merasa tidak nyaman ditatap olehnya. "Tapi ada satu aturan ketika kalian bekerja. Kalian hanya bekerja pada malam hari. Seperti malam ini, dari jam 7 malam sampai jam 4 pagi. Dan setelah itu kalian boleh istirahat di kamar yang sudah disediakan." "Kenapa kerjanya harus malam, Bu?" tanya Maman. "Kan kalau siang lebih terang juga kerjanya bisa lebih cepat." Bularas mengangguk pelan tanpa menghilangkan senyuman yang ada di wajahnya. "Takutnya akan mengganggu warga desa," katanya sambil menunjuk ke arah titik-titik cahaya yang ada di bawah sana. "Mereka kalau siang suka mencari sesuatu di hutan dan kerja di perkebunan. Mereka sedikit sensitif kalau ada berisik, terutama dari villa ini, dan saya tidak mau ribut dengan warga." Aku dan Didin yang berdiri di sana mengangguk. Sepertinya pemilik rumah sedikit mempunyai masalah dengan warga, sehingga dia memilih kita bekerja di malam hari agar tidak ada yang terganggu akan hal tersebut. Alasannya memang terdengar aneh, tapi karena aku sendiri membutuhkan uang untuk pembayaran, maka aku tidak membantah hal tersebut. "Oke, siap, Bu," jawabku sambil mengangguk. Bularas membalas ucapanku dengan anggukan. Dia mulai membalikkan badannya kembali dan mengajakku untuk masuk. Bularas memandu kami masuk ke dalam sambil mengajak membicarakan tentang pekerjaan di rumah ini. "Oh ya, untuk semua bahan itu ada di gudang belakang ya, dan kalian juga tidak perlu khawatir kalau kalian ingin makan dan minum, karena akan saya persiapkan," katanya dengan nada yang pelan, sambil membalikkan badannya di salah satu ruangan yang ada di dalam rumah itu. Dia menatap kami satu persatu sambil berkata kembali, "Walaupun nanti ada perkakas yang kalian butuhkan, saya sudah menyiapkannya dan kalian bisa mengambilnya di sana." Aku, Didin, dan Maman akhirnya mengangguk kembali, dan hal itu dibalas oleh senyuman dari Bularas sambil mengajak kami kembali ke salah satu ruangan yang ada di tempat tersebut. "Nah, kalian mulai dari ruangan tengah ini dulu saja ya untuk malam ini, soalnya cat dindingnya terkelupas, jadi ganti plesteran yang retak dan dicat ulang," kata Bularas sambil menunjuk dinding yang menggelembung dan pecah-pecah di ruangan itu. "Untuk cat dan semen dan pasir ada di ruangan belakang. Kalian nanti tinggal cek saja, dan kalau sudah mengerti, aku akan keluar ke ruanganku dulu ya, dan kalian bisa langsung bekerja." Kami kembali mengangguk, dan setelah itu Bularas mulai meninggalkan kami menuju ke sebuah lorong panjang dan masuk ke salah satu ruangan yang ada di ujung sana. Dia menutup pintunya dengan erat dan terdengar bahwa dia mengunci pintunya sekarang. Hal itu membuat kami bertiga terdiam. Kami hanya melirik ruangan itu dengan seksama, lalu tidak lama aku berkata kepada mereka berdua, "Apa kita mulai saja kerjanya?" Didin dan Maman akhirnya mengangguk. Lalu tidak lama kemudian Maman berkata kepadaku, "Karena Akang yang nampaknya paling tua, dan biar pekerjaan kita cepat selesai, Akang yang memimpin ya. Soalnya biasanya kita kerja menurut instruksi mandor. Kalau dilepas kayak gini bingung juga nanti kerjanya dari mana dulu," kata Maman kepadaku. "Ya kalau misalkan kalian gak keberatan mah gak apa-apa." Maman dan Didin mengangguk. Lalu tidak lama aku akhirnya mulai berkata kepada mereka, "Ya sudah, berarti Didin sekarang yang tugasnya ngelepasin semua yang terkelupas, dan kita berdua yang ke gudang cari semen dan pasir untuk plester ulang." Maman mengangguk, dan setelah itu aku mengajaknya berjalan ke arah sebuah ruangan gudang yang ada di belakang, melewati kamar yang ditempati oleh Bularas yang ada di ujung lorong ini. Setelah berjalan selama beberapa menit, akhirnya kami sampai di sebuah pintu gudang yang terbuat dari kayu tua dan engselnya sudah rusak. Ruangan gudang itu ukurannya 3 kali 3 meter, dan ketika kami masuk ke dalam sana, di dalamnya terlihat berantakan. Ada beberapa tumpukan sak semen yang kertasnya sudah terlihat kusam dan kecoklatan. Ada pula satu gundukan pasir yang di pojok, dan di tumpukan kayu balok dan triplek yang tersimpan sedikit agak rapi di dalam sana. Bukan hanya itu saja, di dinding gudang itu menggantung beberapa perkakas seperti gergaji, palu dengan berbagai ukuran, linggis dan bor listrik model lama yang sepertinya sudah lama tidak terpakai. "Ini alat-alat lama semua." Maman menunjuk ke tumpukan sak semen. Beberapa dari semen itu sudah terbuka dan bahkan ada yang sudah mengering sehingga tidak bisa dipakai.
Kami pun harus mulai memilah-milah bahan mana saja yang bisa terpakai. Dan ketika kami sedang sibuk dengan bahan-bahan yang ada di depan kami, tiba-tiba aku mendengar sesuatu dari arah lorong, tepatnya dari arah kamar Bularas. Kamu dengar tidak? Tanyaku kepada Maman. Dengar apa? Tanya Maman kembali. Tadi ketika kamu sedang memindahin semen yang kering itu, seperti ada seorang laki-laki yang batuk di kamar Bularas. Bukannya suaminya sudah meninggal ya? Tanya Maman sambil melirik ke arah lorong. Makanya, apa mungkin ada orang lain? Jawabku sambil bertanya kembali kepada Maman. Kang, udah, jangan nakutin. Mendingan kerja saja. Kita kan dibayar untuk renov, bukan untuk ngurusin siapa yang ada di dalam kamar. Kata Maman yang mencoba mengalihkan perkataanku pada saat itu. Aku mengangguk pelan sambil melirik kembali ke arah lorong. Dan setelah itu kami akhirnya mengakhiri obrolan itu sambil membawa beberapa karung semen ke ruangan yang sedang kami renov. Kami akhirnya mulai bekerja pada malam itu. Didin terlihat sedang mengerok cat dinding yang mulai mengelupas. Terlihat di bawah cat yang dia kerok ada lapisan cat lain dengan warna yang berbeda. Lalu di bawahnya lagi ada warna yang berbeda pula. Entah berapa kali ruangan ini dicat ulang. Dan Didin sampai menggelengkan kepalanya karena dia baru melihat hal yang seperti ini ketika renov ruangan tersebut. Aku dan Maman yang kembali di ruangan itu sambil membawa semen kini mulai membantunya. Aku mengerok ruangan itu bersama Didin dan Maman mulai mengaduk semen untuk memplester ulang ruangan itu sebelum besok nantinya kita akan cat kembali dindingnya. Entah karena temboknya terlalu lunak atau memang mudah sekali mengelupas, aku yang mengerok di salah satu sudut ruangan itu tiba-tiba mencongkel batu bata yang terpasang di dinding tersebut. Batu bata itu langsung berjatuhan dan jatuh tepat di dekatku. Aduh, harus ditambal ini mah, gumamku sambil melirik ke arah batu bata yang ada di bawah. Namun ada sesuatu yang aneh dari pecahan batu bata itu. Ada sebuah titik putih di antara pecahan batu bata yang berwarna merah, dan aku langsung jongkok dan mengambilnya. Meskipun, anjir, apa itu? Teriakku sambil melempar benda tersebut. Hal itu tentu saja membuat Maman dan Didin langsung menghampiriku, dan aku menunjuk ke arah benda tersebut sambil berkata, Gigi, ada gigi geraham manusia. Didin dan Maman yang heran dengan ucapanku langsung melirik ke arah gigi yang tadi aku lempar. Namun ketika mereka mencari, tidak ada apapun di sana. Gak ada apa-apa, kamu ngigo kali Kang, kata Maman yang berusaha mencari gigi tersebut. Iya gak ada apa-apa, udah ngantuk kayaknya ini, pasti kurang kopi iya kan? Tanya Didin sambil tersenyum. Jujur saja aku benar-benar memegang gigi geraham itu di antara batu bata yang jatuh. Dan aku benar-benar melihatnya karena bentuknya terlihat sangat jelas. Aku kebingungan sekaligus takut dengan apa yang aku lihat, dan di tengah-tengah kebingunganku ketika gigi geraham itu yang hilang seketika. Tiba-tiba, sedang cari apa? Tanya seorang yang tiba-tiba muncul dari arah lorong belakang. Dek, jantungku mendadak berhenti sejenak. Aku melirik dengan wajahku yang pucat, dan terlihat di sana Bularas datang kepada kami semua sambil membawa satu nampan dengan beberapa gelas kopi panas dan beberapa ubi rebus yang dihidangkan di atas nampan tersebut. Maaf, baru bisa ngasih kopi, soalnya tadi ada hal yang mesti diurus dulu, katanya sambil menyimpan nampan kopi itu di dekatnya. Saya simpan di sini ya, silakan menikmati kopi itu. Tenang saja, ini kan borongan, gak perlu terburu-buru, yang penting beres, kata Bularas yang meninggalkan kami kembali dan masuk kembali ke kamarnya yang ada di ujung lorong. Ngopi dulu yuk, kayaknya memang harus ngopi dulu biar fokus kerjanya, kataku yang mencoba mengalihkan atas apa yang kulihat. Didin dan Maman mengangguk. Kami akhirnya mendekat ke arah kopi dan cemilan yang dipersiapkan Bularas pada malam itu. Lalu setelah itu kami akhirnya mulai bekerja kembali di dalam ruangan tersebut. Entah mengapa aku terus kepikiran tentang gigi geraham itu. Rasanya tidak mungkin ada gigi yang menempel di tembok. Namun setelah kemunculan Bularas, seperti tidak ada kejadian aneh lagi yang aku alami ketika aku merenovasi ruangan itu. Bahkan kami bisa bekerja hingga pagi menjelang, dan ketika semuanya selesai, kami akhirnya bisa beristirahat di dalam kamar yang sudah dipersiapkan. Tidak terasa matahari sudah semakin tinggi ketika aku terbangun. Cahayanya yang masuk melalui celah di jendela kamar yang kami tempati membuat suasana di villa ini sudah mulai sedikit hangat.
badan yang rasanya pegal. Setelah bekerja semalaman suntuk membuatku terdiam sebentar sambil merenggangkan otot-ototku yang keras. Aku melirik ke arah samping. Di sana Maman dan Didin juga tampaknya baru terbangun. Rasa lapar kami semua seperti mengalahkan rasa kantuk yang kami rasakan. Sehingga kami pun mulai bangun satu persatu sambil menghirup hawa segar dari arah jendela. Kami pun keluar dari kamar, dan di sana Maman langsung belok ke dapur yang letaknya ada di paling belakang. Nggak sopan langsung nyelonong ke dapur orang, ucap Didin yang sambil melihat ke arah Maman pada saat itu. Ini mah disuruh Bu Laras, katanya kalau lapar ke dapur saja, soalnya bahan makanan sudah disiapkan, jawab Maman sambil melirik ke arah kami berdua. Emang kapan Bu Laras ngasih tahu? Tadi subuh pas kalian sudah tidur, Bu Laras datang ke kamar. Dia bilang dia ada urusan di rumahnya, jadi dia mempercayakan kita untuk mengerjakan ini semua tanpa pengawasannya dan memberi bahan makanan untuk bekal kita di dapur. Sama tadi kita disuruh fokus beresin ruangan-ruangan dulu sebelum nanti renov di luar, jawab Maman yang kembali berjalan ke dapur pada saat itu. Kami berdua pun mengangguk ketika mendengar apa yang Maman katakan. Kami tidak bertanya lebih lanjut karena perut kami keroncongan, sehingga aku dan Didin pun ikut ke dapur untuk memasak masakan agar kami bisa sarapan di pagi itu. Setelah memasak, kami akhirnya membawa makanan itu ke halaman depan. Di sana Maman menjelaskan tentang ruangan mana saja yang akan direnov di beberapa malam ini. Dan dia juga berkata bahwa kami semua harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Bu Laras, yaitu mengerjakan semuanya ketika malam. Memang aturan ini agak sedikit aneh menurutku, karena apabila kita merenovasi ruangan-ruangan yang ada di villa, mungkin suaranya tidak akan sampai ke kampung dan tidak akan membuat mereka terganggu dengan apa yang kita kerjakan meskipun di siang hari. Namun entah mengapa Bu Laras mengharuskan kami untuk terus bekerja ketika malam dan membiarkan kami untuk beristirahat ketika siang hingga selesai. Apapun yang kita obrolkan di malam itu dan juga keanehan yang terjadi di villa, kami mau tidak mau harus menurutinya, karena mau bagaimanapun kami dibayar untuk mengerjakan hal tersebut. Dan hal itu hanya membuat kami menahan diri dan bekerja seperti arahan pemilik dari tempat ini. Sambil melirik ke arah hutan lebat yang menutupi area rumah ini, aku hanya bisa membayangkan tentang villa yang dibangun di tempat ini. Karena rasanya agak aneh saja, ada sebuah villa besar yang berada di tengah-tengah hutan dan jauh dari pemukiman. Dan itu sepertinya dirasakan oleh mereka berdua. Karena ketika aku sedang melihat Maman dan Didin menyeruput kopi yang mereka buat, kedua mata mereka menatap hutan lebat yang ada di depan rumah ini secara perlahan. Malam kedua kami akhirnya melanjutkan pekerjaan. Setelah ruangan yang kemarin diplester kami cat sesuai permintaan pemilik dari villa ini, maka pekerjaan kami berlanjut ke ruangan berikutnya, di mana di dalam ruangan ini ada plafon yang jebol, sehingga kami harus membawa beberapa triplek dari gudang dan memulai memasangnya di langit-langit agar terlihat baru kembali. Kami tidak banyak mengobrol, kami fokus dengan pekerjaan kami sehingga suasana malam nampak berbeda sekarang. Apalagi Bu Laras nampaknya tidak kembali ke villa ini, sehingga hanya kami bertiga yang sekarang ada di villa ini. Suasana di dalam villa ini benar-benar hening sekarang. Tidak ada suara apapun selain ketukan palu yang kami bawa di tangan kami masing-masing. Hal itu terus berlanjut hingga jam 1 malam. Dan kami mulai beristirahat sejenak sambil ngopi dan merokok agar kami tidak mengantuk. Namun tepat ketika kami sedang bersantai pada malam itu, tiba-tiba ada sesuatu terjadi. Kami mendengar sebuah langkah kaki yang melintas tepat di atas kepala kami semua. Itu bukan suara tikus, apalagi suara cicak. Tapi itu suara dari seseorang yang berjalan di antara kayu-kayu penyangga yang ada di langit-langit. Dan hal itu tentu saja membuat kami langsung melirik ke atas secara bersamaan. "Kamu dengar gak?" tanyaku kepada mereka berdua. Maman dan Didin mengangguk sambil melirik ke atas sana. Suara itu tidak menghilang ketika kami melirik ke arah plafon atas. Malah suara itu semakin mendekat, bahkan kali ini ada sesuatu yang lain, yaitu ada sesuatu yang diseret dari atas sana. Kami hanya bisa terdiam. Kopi yang awalnya akan aku minum pun kini hanya bisa aku pegang sambil melirik ke asal suara tersebut. Entah berapa lama suara itu terdengar, namun suara itu seperti hanya melewati ruangan ini dan berjalan terus hingga ke belakang, lalu setelah itu menghilang.
Apa yang aku dengar itu membuatku teringat kembali dengan gigi geraham yang aku temukan di tembok pada saat itu. Dan ini adalah hal aneh lainnya yang aku dengar. Entah karena villa ini memang menyeramkan atau ada hal lain yang membuatku tiba-tiba sedikit merinding ketika sedang bekerja di villa ini. Tepat jam 2 malam kami mulai bekerja kembali. Kami coba hiraukan suara itu dan mulai bekerja lagi di ruangan tersebut. Setelah kami mendengar hal itu, tidak ada hal aneh lagi yang kami dengar, tapi keanehan itu rupanya berlanjut di malam selanjutnya ketika kami mulai bekerja kembali di tempat ini. Di malam ketiga, gangguan yang kami dapatkan semakin terasa aneh. Kali ini giliran Maman yang sedang mengaduk semen di belakang villa. Entah mengapa dia langsung lari dan masuk ke dalam villa dengan wajahnya yang pucat. "Kenapa kamu, Man?" tanyaku dengan nada heran. Itu Kang, itu," katanya dengan nafas yang berat. Itu tadi ketika lagi nimba air di sumur belakang. Kayak ada yang megangin embernya dari bawah, entah mengapa berat banget. Pas ditarik kayak ada potongan tangan manusia yang gerak dari ember dan lompat ke bawah sumur." Aku dan Didin langsung mengerutkan dahi. "Masa?" "Bener, ayo kalau nggak percaya," kata Maman sambil menarik tanganku dan Didin yang berada di dalam ruangan itu. Kami memang merasakan ada yang aneh di villa ini. Gigi geraham yang menempel di tembok, lalu suara yang berjalan di plafon. Itu mungkin ulah penghuni villa ini yang ingin mengganggu kami. Tapi kalau sampai ada potongan tangan yang bergerak dan melompat kembali ke sumur, aku seperti benar-benar tidak percaya, karena itu terlalu nyata bagi kami untuk mempercayainya. Kami pun langsung ke belakang, lalu mengecek sumur itu bersama-sama. Namun ketika kami menimba air lagi, tidak ada apapun di sana dan semuanya normal. Mama nampak ketakutan, sehingga dia meminta ada teman ketika sedang mengaduk semen yang ada di belakang. Aku pun akhirnya berkata bahwa kami bertiga membantu Maman sekarang dan membawa hasil adukan itu ke dalam ruangan yang ada di dalam agar semuanya cepat selesai. Jujur saja aku penasaran, sebenarnya apa yang terjadi di villa ini, karena hampir setiap malam ada saja kejadiannya. Didin pernah melihat ada yang mengintip dari arah plafon, dan ketika dicek kembali tidak ada apa-apa selain suara tikus. Belum lagi Maman pernah tersandung sesuatu ketika di lorong. Menurut pengakuan dirinya itu adalah tulang panjang seperti tulang kaki manusia. Dan ketika aku cek, ternyata itu hanyalah sebuah pipa paralon yang ada di lorong tersebut. Kalau gini terus mah mendingan nggak usah diambil pekerjaannya, kata Maman yang menggerutu ketika kami terus mendapatkan gangguan aneh ketika sedang merenovasi villa di malam kelima. Sabar, tinggal beberapa ruangan lagi. Yang pasti beresin dulu ruangan-ruangan ini. Kalau nanti beres, kita tunggu Bularas datang dan kita coba nego lagi agar bisa ngerjain ini siang. Kalau Bularas tetap dengan aturannya, ya kita minta bayaran lalu kita pulang. Daripada kerjaan kita nggak tenang kan? Jawabku yang mencoba menyemangati Maman agar dia tidak menggerutu dengan pekerjaannya. Setelah beberapa malam dengan berbagai gangguan aneh yang kami terima, akhirnya kami memutuskan untuk terus bersama. Kami takut apabila kami berpencar, maka ada sesuatu yang aneh terjadi kepada kami semua. Kami saling waspada. Kami mencoba untuk menghiraukan semua gangguan-gangguan kecil yang bisa memecah konsentrasi kami. Kami saling menjaga, menutup semua kemungkinan akan terjadi hal-hal yang menyeramkan. Bahkan kami menyanyi, saling memukul-mukul bekas kaleng cat. Hal itu kami lakukan agar kami tidak kesepian ketika bekerja. Kami melakukan itu hingga jam 3 malam, dan baru malam ini kami merasakan bahwa tidak ada gangguan yang mengganggu pekerjaan kami sekarang. Sudah dulu yuk, ngantuk, beresin besok saja, kataku sambil menguap dengan pelan. Maman dan Didin pun akhirnya mengangguk. Aku bisa melihat mereka juga menguap sama sepertiku. Sehingga kami pun selesai dengan pekerjaan di hari itu. Dan besok kami akan menyelesaikannya sambil nunggu Bularas datang ke villa ini setelah semua ini selesai. Kami pun akhirnya keluar dari ruangan itu dan kembali ke kamar untuk beristirahat. Namun di tengah-tengah perjalanan, Didin tiba-tiba belok ke arah kamar mandi. Dia berlari sambil memegang perutnya dengan wajah yang pucat. Kayaknya tadi pas makan sebelum kerja sambelnya kebanyakan. Jadi mules sekarang. Kalian duluan saja, nanti aku nyusul, kata Didin sambil berlari ke arah kamar mandi. Perlu ditemenin gak? Takutnya nanti ada yang aneh lagi, balas Maman sambil sedikit tertawa. Udah gak usah, sendirian aja gak apa-apa,
kata Didin sambil berteriak di ujung lorong yang dekat dengan dapur. Aku hanya tersenyum mendengar hal itu, lalu aku pun kembali mengajak Maman ke kamar untuk beristirahat. Kami berdua tidak menunggu Didin kembali. Rasa lelah, capek, dan mengantuk membuat kami langsung tiduran. Dan tidak lama kemudian kami langsung tertidur pulas di dalam kamar itu hingga pagi menjelang. Tepat di pagi hari, Bu Laras kembali datang untuk mengecek pekerjaan kami. Dia membangunkan kami yang masih tertidur dan bertanya tentang satu ruangan belakang yang belum selesai kami kerjakan pada saat itu. Namun seperti ada yang aneh ketika kami berkumpul di sana. Aku seperti tidak menemukan Didin. "Kemana sih Didin?" tanyaku kepada Maman. Maman hanya menggelengkan kepala. Dia berkata bahwa dia juga tidak melihat Didin dari semenjak dia bangun sampai bertemu dengan Bu Laras. "Oh, tanyain Didin ya," kata Bu Laras sambil menatap kami berdua. "Katanya tadi ada keperluan, jadi dia bilang mau pulang dulu." "Kapan perginya, Bu?" "Tadi pas jam 6 pagi, tepat pas saya baru saja datang ke villa ini," jawab Bu Laras. Kami saling melihat satu sama lain. Aku ingat bahwa tas yang berisi pakaian dan perlengkapannya masih ada di kamar. Dan itu adalah perlengkapan yang wajib kami bawa dan tidak boleh ditinggalkan kalau menjadi kuli bangunan seperti ini. "Kenapa dia buru-buru ya? Barang-barangnya kok masih ada di dalam kamar?" tanya Maman kembali. Bu Laras menggelengkan kepalanya dan tidak lama dia berkata lagi, "Gak apa-apa, nanti saya anterin barang-barangnya. Mungkin penting banget, makanya harus pulang cepat. Tadinya aku juga tanya tentang bayaran dari pekerjaannya. Katanya nanti kalau sudah selesai dia balik lagi. Kalau misalkan pas balik pekerjaannya sudah selesai sama kalian berdua, dia paling minta bayar harian saja selama beberapa hari. Jadi gimana, mau lanjut atau tidak? Takutnya kalian butuh teman lagi kalau berdua. Tapi kalau sanggup nanti bayaran Didin saya tambahkan kepada kalian berdua," tanya Bu Laras kembali. Aku dan Maman kembali saling bertatapan. Tidak lama aku berkata, "Kalau untuk beresin ruangan ini kami sanggup, Bu. Soalnya tinggal 1 malam lagi. Nanti kalau misalkan sudah beres, kami minta bayarannya dulu. Baru nanti negosiasi untuk renov bagian yang lain." Bu Laras mengangguk pelan. Dia nampaknya setuju dengan apa yang aku katakan. Jujur saja aku sebenarnya tidak mau lama-lama di villa ini lagi. Aku ingin segera pergi, sehingga rencananya aku dan Maman akan meminta bayarannya dulu. Dan setelah kami mendapatkan bayaran borongan ruangan-ruangan ini, kami akan pamit dan pulang. "Ya sudah kalau seperti itu, Bu. Kami bisa bekerja berdua, Bu, sekarang. Beresin ruangan belakang yang sedikit lagi, dihaluskan lalu dicat," kataku sambil tersenyum pelan. Bu Laras kembali tersenyum. Dia berterima kasih karena aku dan Maman masih bisa bekerja meskipun tanpa ada kehadiran Didin sekarang. Dan setelah perbincangan singkat itu, aku dan Maman akhirnya dipersilakan untuk makan. Sebelum akhirnya Bu Laras berkata bahwa dia akan pergi lagi dan akan kembali besok untuk membayar pekerjaan kami berdua. Pada malam selanjutnya, aku dan Maman sepakat untuk bekerja lebih cepat. Kami merasa bahwa Didin bukan pulang duluan, tapi ada sesuatu dengan Didin yang mengakibatkan dia melarikan diri dari villa ini. Hal itu tentu saja membuat kami curiga, apalagi dengan banyaknya hal aneh yang kami rasakan ketika kami bekerja di tempat ini selama beberapa hari. Kami berusaha bekerja secepat mungkin. Kami menyelesaikan ruangan ini, lalu menunggu pagi dan menagih bayaran, dan setelah itu aku dan Maman sepakat untuk pergi dari villa ini. Setelah menyiapkan semua perlengkapan pekerjaan kami yang akan kami lakukan, kami pun sekarang berangkat ke ruangan tersebut. Kami mengaduk sisa semen untuk menambal dinding yang belum halus, dan kami juga memastikan bahwa untuk dinding yang sudah kering, kami langsung mengecatnya agar bisa selesai sebelum subuh. Namun tepat ketika Maman sedang mengaduk semen yang ada di depannya, pandangannya kini melirik ke arah sebuah batu bata yang jatuh dari dinding. Batu bata itu nampak bolong, sehingga memperlihatkan sebuah ruangan gelap yang ada di belakangnya. "Kang, kenapa temboknya tiba-tiba jebol?" tanya Maman yang baru menyadari tentang tembok tersebut. Maman pun melirik ke bawah, dan di sana dia melihat sebuah batu bata jatuh dan tergeletak begitu saja di dekat dinding. Entah siapa yang menjebolnya, namun sepertinya ada yang mendorongnya dari ruangan sebelah sehingga membuat satu batu bata itu jatuh dari tempatnya. Maman hanya menggelengkan kepala. Dia merasa bahwa akan ada gangguan lagi pada malam ini, sehingga dia nampak waspada. Meskipun,
Kok ada bau anyir? Pandangannya tiba-tiba melirik ke arah lubang yang ada di depannya. Dan sumber dari bau anyir itu ada di dalam lubang tersebut sekarang. Hal itu tentu saja membuat Maman kembali memanggilku. Aku yang sedang sibuk mengecat harus menghentikan pekerjaanku karena Maman terus memanggil namaku pada saat itu. Ada apa sih, Man? Kan tinggal ditambah lah. Dek, tiba-tiba tepat ketika aku membalikan badanku dan melirik arah Maman yang sedang berdiri di dekat lubang tersebut. Kedua mataku seketika terbelalak. Aku seakan tidak percaya atas apa yang aku lihat. Bagaimana tidak? Tepat di belakang tembok yang bolong itu terlihat ada sebuah bola mata yang sedang menatapku dan pupil matanya nampak bergerak seperti hidup. Hal itu tentu saja membuat wajahku membeku dan Maman yang nampak aneh dengan apa yang aku lakukan hanya mengerutkan dahi. Jujur saja aku ingin berteriak, namun aku tidak bisa. Mulutku seperti dikunci sehingga aku hanya bisa mengangkat salah satu tanganku dan menunjuk ke arah lubang itu. Maman yang nampak sedikit kebingungan akhirnya mulai mengikuti apa yang aku lihat. Dan tepat ketika dia melirik ke arah lubang tersebut, goblok! Tubuh Maman langsung terpental karena kaget. Dia mundur beberapa langkah sehingga salah satu kakinya menginjak adukan semen yang ada di dekatnya. Bukan hanya itu saja. Bola mata yang bergerak itu tiba-tiba melirik ke arah Maman dan hal itu membuat dia langsung membalikan badan dan mengajakku untuk lari dari ruangan tersebut. Kami berdua panik. Aku langsung berlari menuju pintu ruangan untuk membukanya. Namun tepat ketika aku memegang gagang pintunya, teksturnya tampak berubah. Gagang pintu itu terasa hangat dan berdaging dan ketika aku melihat ke bawah, gagang pintu itu sudah berubah menjadi potongan lengan manusia yang menempel di pintu tersebut. Aku yang panik langsung menendang pintu itu dengan sekuat tenaga dan Maman yang melihat hal tersebut hanya menggelengkan kepalanya sambil sedikit muntah karena potongan tangan manusia itu. Kami terus menendang pintu itu hingga pintu itu jebol dan hancur. Kami benar-benar ketakutan dan kami harus segera keluar dari tempat ini. Entah ini hanyalah halusinasi atau memang kenyataan. Kami tidak pernah tahu ada rumah yang seperti ini. Apalagi, astaga, gumamku dengan nada yang tidak percaya. Lorong di ruangan yang awalnya hanyalah tembok biasa kini berubah warna menjadi coklat pucat dengan tekstur seperti kulit manusia yang dijahit dengan sangat kasar. Urat-urat birunya terlihat menonjol di permukaan dan hal itu membuat kami semakin ketakutan. Bukan hanya itu saja, aku melirik ke arah meja kayu yang ada di sudut ruangan. Kaki dari meja kayu itu bukan lagi kayu yang biasa aku temui, melainkan 4 potongan kaki manusia yang berdiri tegak seperti sedang menopang meja yang terbuat dari punggung manusia. Suasana semakin aneh di rumah ini dan kami semakin ketakutan sehingga kami terus berlari hingga kami beberapa kali harus menendang pintu dan barang-barang lain agar kami bisa keluar dari villa ini. Brak! Kami kembali membuka paksa pintu depan dan kami langsung keluar hingga sampai ke halaman. Maman langsung beralih ke arah motor bututnya yang terparkir di halaman rumah itu. Dengan wajah yang panik, dia mulai menyalakan motor tersebut. Cepat, Man, nyalakan cepat! Teriakku sambil naik ke jok belakang. Tangan Maman yang gemetar langsung menendang engkol motornya berkali-kali. Namun hal itu tidak membuat motornya menyala. Kenapa motornya jadi susah nyala begini sih? Teriak Maman dengan keringat dingin yang keluar dari tubuhnya. Cepetan, Man, nyalain motornya! Maman hanya mengangguk, dia masih panik dengan apa yang terjadi di dalam rumah itu. Kami tidak peduli lagi dengan barang-barang kami yang ada di dalam rumah. Kami juga tidak peduli lagi dengan bayaran atas pekerjaan kami. Yang kami pedulikan saat ini bagaimana kami bisa keluar dari tempat ini. Dan di saat kami yang sedang panik itu, tiba-tiba ada suara wanita yang terdengar dari depan villa tersebut. Mau kemana? Kan belum beres. Tenang saja, toh cuma butuh 1 aja kok. Kalian berdua aman, jadi beresin saja, kan besok dibayar. Katanya dengan nada yang sedikit lembut. Hal itu tentu saja membuatku langsung melirik ke arah pintu depan. Dan di sana, terlihat Bularas tiba-tiba muncul begitu saja dan tersenyum kepadaku yang sedang panik ini. Aku langsung melirik kembali ke arah Maman, dan di sana aku langsung berteriak, "Cepat, Man, cepat!" Tepat ketika berteriak seperti itu, tiba-tiba motor tersebut menyala. Dan Maman langsung menarik gas dengan kencang sehingga motor itu langsung melaju kencang meninggalkan rumah tersebut. Maman mengendarai motor dengan rasa takut yang memuncak. Dia tidak peduli dengan batuan atau lumpur yang menghalangi jalannya
Dia terus memacu motornya dengan kecepatan penuh. Maman baru saja memelankan motornya ketika kami sudah keluar hutan dan berada di perkebunan teh. Kami berhenti di sebuah tempat penimbangan teh di pinggir jalan. Kami semua turun dengan keringat dingin dan jantung yang masih berdetak dengan kencang. Kami benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, kenapa rumah itu berubah menjadi seperti itu, dan apa artinya dari perkataan Bularas pada saat itu. Beberapa bulan berlalu sejak kejadian itu, aku akhirnya mulai sedikit melupakan kejadian tersebut. Aku kembali bekerja dan kali ini aku bekerja di proyek bersama Maman. Aku tidak mau lagi bekerja sendiri karena aku takut kejadian itu terulang kembali. Aku juga mencari tahu siapa Bularas. Ternyata dia adalah seseorang yang berpengaruh di lingkungan kami. Sehingga mau bagaimanapun aku menceritakan tentang hal tersebut, cerita itu pasti lenyap di masyarakat. Aku hanya bisa melanjutkan hidup sekarang, meskipun aku masih berpikir. Satu hal yang mengganjal setiap kali aku bekerja. Aku dan Maman masih belum tahu nasib Didin. Bahkan ketika Maman kembali ke proyek, Didin tidak pernah muncul lagi. Apakah dia benar-benar melarikan diri, atau ada sesuatu yang terjadi kepadanya? Namun yang pasti ada sebuah kebenaran yang mengejutkan, yaitu pemilik dari rumah itu, Bularas. Dia adalah seseorang yang melakukan pesugihan kandang bubrah. Tapi ada yang aneh dengan pesugihannya. Seharusnya kandang bubrah hanya merenovasi rumah atau vilanya agar rezekinya lancar. Tapi katanya kandang bubrah yang dilakukan Bularas itu suka meminta nyawa. Bahkan suaminya sendiri pun ditumbalkan olehnya. Tujuannya agar nyawanya ditukar, karena pesugihan kandang bubrah itu berlaku hingga nyawa manusia tersebut meninggal. Dan dia tidak mau seperti itu, sehingga dia menukarnya dengan nyawa orang lain, termasuk suaminya, agar dia masih bisa hidup. Semenjak aku mengetahui hal itu, aku menjadi curiga. Jangan-jangan Didin yang kami anggap melarikan diri itu sudah menjadi tumbal bagi Bularas. Dan sebenarnya kami bekerja di tempat itu tujuannya agar salah satu dari kami menjadi tumbal baginya, seperti yang terjadi pada kami bertiga di malam itu. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.